Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa perkenalan saya dengan Buya Hamka mungkin lebih banyak dari bacaan-bacaannya. Saya membaca semua buku tentang kenang-kenangan hidup beliau, itu sangat menarik. Tentang ayahku, yang saya jadikan buku rujukan ya ketika ada penelitian dan sebagainya itu, karena beliau adalah tokoh kaum muda. Dan juga mungkin pertemuan fisik ya, saya hadir satu kali diajak keluarga ke rumah beliau di Kebayoran Baru, yaitu untuk ada hal-hal yang terkait dengan keluarga ya. Dan setelah itu di Masjid Al-Azhar pun tidak bisa bertemu langsung, dan itu pengajian-pengajian yang beliau adakan, dan saya waktu itu memang masih berpusat ya di sekolah, jadi di pendidikan yang saya hadapi. Bapak Ibu sekalian, tentu Buya Hamka itu merupakan seorang tokoh yang sangat inspiratif ya. Terutama kalau kita lihat dari gerak langkah beliau. Bagaimana beliau menghadapi situasi dari pengalaman-pengalaman perjalanan yang luar biasa. Saya ingin memulai dari masa kecil beliau ya. Beliau itu lahir, jadi kalau dilihat ini latar belakang keluarga, ini saya coba buat sedikit seperti apa perjalanan beliau ya, latar belakang keluarga, pendidikan, dan juga pengelanaan beliau, yang itulah yang ikut membentuk personality beliau. Kemudian juga beliau yang hidup, terutama di awal-awal kehidupan beliau itu di Minangkabau ya, dengan sistem adat istiadat dan juga sistem struktur sosialnya tersendiri. Dan tentu di situ beliau ada yang dikritisi dan ada juga yang tentu perlu dikembangkan dan sebagainya tadi. Ada plus minusnya di situ. Dan yang selanjutnya tentu tak lepas dari bagaimana beliau juga terlibat di dalam gerakan-gerakan keagamaan ya. Yang dalam hal ini karena ayahnya adalah bagian dari kaum muda yang melakukan perjuangan ya, melakukan perjuangan modernisasi, pembaharuan dalam berbagai aspek. Dan kalau dilihat ada banyak langkah-langkah yang kita nanti coba lihat ya, seperti apa itu langkah-langkah pergerakan ini, dan tentu juga bagaimana Buya Hamka terlibat langsung, dan setelah itu beliau di sisa-sisa hidup beliau juga terus berjuang dalam gerakan dakwah dan juga pendidikan, dan tak pernah jeda, henti sampai beliau wafat. Dan saya mengikuti dari berita-berita dan juga tentu dari banyak sekali itu pengalaman pada masa itu yang kita juga perlu lihat bagaimana tokoh-tokoh menghadapi pengalaman kondisi yang dihadapinya pada saat itu. Nah, kalau dilihat dari latar belakang keluarga, Buya Hamka ini adalah keturunan dari tokoh pejuang ya. Jadi beliau lahir pada tanggal 16 Februari tahun 1908, yaitu bertepatan dengan 13 Muharram tahun 1326 Hijriah, yaitu di Sungai Batang. Persis di depan Danau Maninjau. Saya pernah berkunjung ke situ, dan tentu dengan Danau Maninjau itu ada kelembutan di situ, riak-riaknya ya di situ. Lalu kemudian itu daerah Kabupaten Agam di Sumatera Barat. Nah, kemudian beliau juga wafat di Jakarta pada 24 Juli tahun 1981, dan itu juga kita bisa lihat bagaimana pengalaman beliau sebelum wafat. Ibu beliau adalah bernama Siti Sofiah ya. Ini juga adik dari istri pertama ayahanda beliau Haji Rasul yang wafat di Mekah, dan ketika Haji Rasul di Mekah, Bu Sofiah inilah yang mengasuh putri beliau, Siti Fatimah tadi. Kemudian ketika wafat di Mekah, beliau kembali dan keluarga menikahkan beliau dengan Siti Sofiah, dan dari situlah Buya Hamka lahir. Nah, kalau dilihat, Haji Rasul ini adalah putra dari seorang tokoh. Jadi yaitu yang disebut dengan Tuanku Pariaman, karena beliau berasal dari Pauh Pariaman ya.
Dan Tuanku Pariaman ini juga terlibat di dalam perang Padri ya, dalam melawan penjajahan Belanda. Jadi pada waktu itu 1821 sampai 1837 itu adalah gerakan Padri melawan penjajah. Dan Tuanku Pariaman ini menikahkan putri beliau Siti Saira dengan salah seorang muridnya, Abdullah Saleh. Dari pernikahan itulah lahir Haji Amrullah, kakek dari Buya Hamka, ayah dari Haji Rasul, yang beliau itu adalah salah seorang tokoh kaum tua tadi. Beliau tokoh dari tarekat Naksabandiyah di Maninjau tadi. Dan tentu kaum muda ini berhadapan dengan praktek-praktek tarekat yang dipandang tidak sejalan dengan ajaran Islam gitu ya, ada praktek yang tidak sejalan. Tetapi karena ini Haji Rasul adalah anak kesayangan dari Haji Amrullah, kemudian juga betapa takzimnya Haji Rasul terhadap ayahnya, makanya pertentangan kaum muda dengan kaum tua ini tidak sampai membuat hubungan antara ayah dan anak itu menjadi tidak baik. Nah, ini suatu yang luar biasa. Nah, kalau dilihat dari keturunan Hamka, latar belakang keturunan Buya Hamka tadi, jelas beliau mewarisi darah pejuang di situ. Semangat pejuang, dan juga semua kakeknya, ayahnya adalah orang-orang pergerakan di dalam masyarakat. Beliau hidup dari keluarga seperti itu, dan inilah yang paling tidak ini menjadi pengalaman-pengalaman yang juga diinternalisasi oleh Buya Hamka, dan dia menjadi membentuk mental set beliau, personality beliau, ya kan? Dan di dalam perjalanan selanjutnya, beliau juga mulai menunjukkan siapa dia. Nah, kalau dilihat dari situ, kita akan melihat bahwa bagaimana Buya Hamka menjalani pengalamannya dalam pergerakan dan sebagainya itu dapat kita lihat sebagai warisan dari kakek dan ayahnya sendiri. Nah, pendidikan Buya Hamka itu beliau belajar Al-Quran dari ayahandanya sendiri, kemudian beliau disekolahkan pada umur 7 tahun di sekolah desa, dan juga sore hari biasa itu pagi hari di sekolah desa, kemudian sore harinya di madrasah diniyah untuk belajar agama. Tapi di sekolah desa sendiri, Buya Hamka melihat di situ belajar dengan usia campuran yang jaraknya luar biasa. Jadi Buya Hamka itu usia 7 sampai 10 tahun, teman-temannya ada 15, 17 tahun, 20, bahkan ada yang 25 tahun. Jadi dia tidak menikmati belajar di situ, di samping juga cara pendekatan yang di situ Hamka kurang nyaman. Karena itu dia banyak bolos ya sekolah, pergi nonton, dan juga ikut bermain dengan teman-teman sebaya dia. Nah, ini pengalaman itu yang beliau ceritakan sendiri di dalam buku kenang-kenangan hidupnya. Nah, kemudian juga kalau dilihat ketika berinteraksi dengan anak-anak pegawai Belanda yang bersekolah di sekolah Belanda, itu terlihat sekali oleh Buya Hamka ini, oleh Hamka, oh ada gap yang luar biasa. Mereka yang sekolah di sekolah Belanda tadi, walaupun mereka itu anak pribumi karena bekerja di pemerintahan Belanda, mereka merasa superior dan menganggap anak-anak yang sekolah desa itu dengan mata yang pandangan yang sedikit mendegrade begitu ya. Ini bagi Hamka ini membuat satu catatan dalam kehidupan dia, yang dia tidak suka ini terhadap bagaimana pribumi yang bekerja pada penjajahan tadi. Nah, begitu juga mungkin cara guru ya. Jadi karena Buya Hamka ini banyak tidak masuk sekolah dan sebagainya, capaiannya juga tidak memuaskan, tidak memenuhi harapan ayahandanya, maka ayahandanya agak sedikit keras, bersikap keras kepada Buya Hamka tadi. Nah, karena itu Buya Hamka kalau dilihat ya waktu sekolah, di sekolah yang dimasukkan juga setelah sekolah desa itu dimasukkan di sekolah madrasah Tawalib di situ.
Dan beliau sangat terkesan dengan guru Zainuddin Labai tadi. Karena menurut Buya Hamka, Zainuddin Labai ini beliau lebih memahami bagaimana aspirasi anak, harapan-harapan anak dalam belajar. Kalau guru-guru yang lain dia lihatnya kalau tidak terpenuhi apa yang diharapkan, maka dia dipukul, dicubit, dan sebagainya. Banyak melakukan perkara. Tapi guru yang penuh kasih sayang itu dalam catatan Buya Hamka yang beliau tulis itu adalah Zainuddin Labai. Yang beliau lihat, oh itu menerapkan konsep pendidikan bagi anak-anak tadi. Nah ini contoh. Nah kemudian juga kalau dilihat karena dia banyak bolos dan ayahandanya bersikap keras pada dia dalam menjalankan pendidikan tadi, Buya Hamka itu agak sedikit menarik diri, ya. Apalagi ini satu peristiwa dalam kehidupan keluarga Buya Hamka yang beliau, ayahnya itu pada Buya Hamka usia 12 tahun itu bercerai dengan ibunya. Ini merupakan pukulan batin yang luar biasa bagi Buya Hamka. Karena apa? Ayahnya menikah dengan istri yang lain, ibunya kemudian juga menikah dengan laki-laki yang lain dan pergi ke Delhi sana. Jadi Buya Hamka harus tinggal dengan ayahnya, belajar di Padang Panjang. Tapi di dalam adat Minang, nah ini satu catatan tentang adat Minang, seorang anak yang ayah dan ibunya sudah bercerai, maka itu tidak biasa kalau dia tinggal dengan ayahnya. Karena itu dia diejek, dia diperlakukan dengan tidak nyaman lah menurut apa yang dirasakan oleh Buya Hamka. Oleh karena itu, Buya Hamka makin jauh dengan ayahnya. Karena itu ayahnya menggelari dia tuh bujang jauh. Hubungannya tidak terlalu baik. Dan karena itu Buya Hamka ya tetap walaupun ayahnya menyuruh dia sekolah dan sebagainya, dia menjalani itu semua, termasuk juga belajar di Tawalib Parabe dengan Kiai Haji Ibrahim Musa ya. Dan sebelumnya itu Buya Hamka itu belajar secara otodidak dan dari pengalaman-pengalamannya. Nah, selanjutnya misalnya kalau dilihat ya, pada usia 15 tahun, tahun 1923, sebelumnya sudah dicoba itu, beliau ingin ke Jawa. Dia berangkat ke Jawa, tapi sampai di Bengkulu, beliau itu sakit campak ya, balik lagi ke Sumatera, tapi tetap keinginan ke Jawa itu tetap, dan selanjutnya pergi lagi setelah sembuh, karena pengalaman-pengalaman yang di kampung halaman, di Padang Panjang yang beliau sendiri merasa tidak terlalu berkenan ya. Maka pada tahun 1923 itu sampai juga lah Buya Hamka di Yogyakarta, bertemu dengan pamannya Ja'far Amrullah yang pada waktu itu juga meninggalkan perniagaannya di Jogja sana, pedagang gitu ya, untuk belajar pada tokoh-tokoh di situ. Seperti pada Ki Bagus Hadikusumo, kemudian juga pada Haji Fakhrudin, ayah dari A.R. Fakhrudin ya, kemudian juga dari Kiai Haji Mas Mansur, dari Bapak Suryo Pranoto. Nah itu semua adalah guru-guru Buya Hamka selama di Yogyakarta, berkelana di Yogyakarta bersama paman beliau Ja'far Amrullah ya. Dan pengalaman belajar agama pada tokoh-tokoh tersebut sangat memberi semangat kepada Buya Hamka bahwa di situ dia merasakan pembelajaran agama yang memang sesuai. Dia berasa mendapatkan sesuatu dari belajar kepada tokoh-tokoh tersebut. Kemudian dia melanjutkan kembali ke Pekalongan karena kakaknya Siti Fatimah ya tinggal di Pekalongan bersama suami beliau, yaitu Haji Abdul Rasid A.R. Sultan Mansur ya panggilan beliau, yang terkenal itu Buya A.R. Sultan Mansur. Beliau juga adalah salah seorang murid dari Haji Rasul yang dinikahkan dengan putri pertamanya, Fatimah tadi. Nah, Buya Hamka juga belajar pada
AR Sultan Mansur ya, yang juga sudah terlibat di dalam pergerakan Muhammadiyah pada waktu itu. Nah, ini semua memberikan bekal yang luar biasa kepada Buya Hamka tadi. Ya, ada banyak pengalaman-pengalaman yang digali dari situ. Kemudian juga bagaimana pemahaman-pemahaman keagamaan yang lebih tepat menurut Hamka ya, yang untuk itu dia menjalankan misi seperti itu, misi pergerakan dari tokoh-tokoh itu. Dan ketika dia pulang ke Padang Panjang, mulailah Hamka sebagai seorang orator ya berpidato tuh di mana-mana untuk juga memberikan inspirasi kepada masyarakat. Hamka dikenal sebagai seorang orator pada waktu itu yang membangkitkan semangat dari masyarakat di Padang Panjang ketika dia pulang ke Padang Panjang. Tetapi capaian-capaian dari Hamka setelah kembali dari perjalanannya di Jawa dan bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan tadi tidak mendapatkan apresiasi yang selayaknya diperoleh dan oleh seorang anak ya yang merasa dia sudah bisa melakukan sesuatu. Ayahnya malah mengatakan, pidato-pidato itu saja tidak cukup, percuma. Harus diisi dulu dengan ilmu pengetahuan, baru ada manfaatnya bagi sesama. Bagi Hamka, ya mungkin kata-kata ayahnya itu sebenarnya kalau dilihat dari sisi lain itu memberikan motivasi pada anaknya untuk bisa belajar lagi. Karena mungkin ayahnya melihat Hamka belum cukup pengetahuannya, bisa jadi seperti itu. Karena itu dengan cara seperti itu ayahnya berharap Hamka mau belajar lagi. Tapi karena cara penyampaian tadi yang dilakukan dengan sikap keras dan tidak memberikan apresiasi pada anaknya, maka bagi Hamka itu merupakan apa ya, pecut begitu ya, apa pukulan lah, bahwa dia harus juga bisa menunjukkan siapa dirinya tadi. Dan ini juga menambah hubungan yang tidak terlalu bagus dengan ayahnya tadi. Bahkan ketika di pengalaman di Padang Panjang kecil pun ya, karena beliau hatinya cukup lembut, peduli ya. Ada orang tua fakir miskin yang matanya buta, minta-minta ditemaninya berjalan tuh. Ini apa, kilas balik ya. Untuk bisa bersama dia dituntun orang tua yang buta tadi yang dia minta-minta. Tapi sekembalinya ke rumah dia dimarah-marahi karena itu tidak pantas dan sebagainya. Lalu Hamka berpikir, ayah saya mengajarkan akan berbuat baik, agar peduli kepada mereka yang lemah dan sebagainya. Tapi kenapa saya dimarahi? Itu juga jadi pikiran bagi Hamka. Nah ini pengalaman-pengalaman seperti inilah yang mendorong dia untuk terus dia berkelana, ya, mencari pengalaman-pengalaman baru tadi. Nah, karena itu dia juga terdorong untuk memperdalam ilmunya. Hamka berencana untuk ke Mekah. Selain untuk naik haji, Hamka ingin belajar di Mekah seperti ayahnya. Pada tahun 1927, tanpa memberitahukan dan pamit kepada ayahnya, itu reaksi atas kritik keras ayahnya terhadap Hamka. Hamka berangkat ke Mekah dengan kapal naik di Medan sana, di Pelabuhan Belawan ya. Tanpa bekal yang cukup tadi. Ada banyak pengalaman yang dialami di kapal maupun sampai di Mekah. Hamka baru memberitahukan kepada ayahnya bahwa dia sudah naik haji ketika selesai menjalankan ibadah haji di Mekah.
Dan dia masih tetap menetap di situ karena ketiadaan biaya, bekerja di percetakan ya, penerbitan itu dari mertuanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang beliau itu punya percetakan dan penerbitan dan banyak buku-buku di situ. Ketika beliau bekerja, buku-buku itulah, buku-buku keislaman yang berbahasa Arab, itulah yang dibaca oleh Hamka untuk memperdalam pengetahuannya tentang itu. Jadi betul-betul otodidak ya. Tak selesai dengan pengalaman seperti itu, Buya Hamka masih ingin meneruskan, tapi beliau bertemu dengan Haji Agus Salim dan juga tokoh pergerakan ya dari Sumatera Barat dan Minangkabau. Beliau dari Syarikat Islam. Dan Haji Agus Salim menasihati Hamka, sebaiknya engkau kembali ke tanah air, pulang, karena akan lebih banyak manfaatnya belajar di negeri sendiri daripada kamu di sini ibaratnya tidak jelas ya biayanya. Dalam usia seperti itu, berarti itu usia Hamka sudah tahun 27 itu sudah 19 tahun ya. Belum, 17. Apa tuh? Lahirnya 1908. Nah, jadi beliau udah usia ya sekitar 17 tahun lah. Oke. Nah, karena dorongan dari Haji Agus Salim tadi, akhirnya Hamka kembali ke tanah air. Itu karena melalui pelabuhan Belawan ya, kapalnya melalui Belawan tadi. Turunlah di Medan, tidak melanjutkan perjalanan ke kampung halaman di Padang Panjang dan Maninjau, menetap di Medan pada saudara jauhnya, dan kemudian ada banyak tawaran untuk menjadi guru, mulailah jadi guru, dan berapa lama di Medan tadi mulai kembali semangatnya untuk bisa melakukan sesuatu dengan menerbitkan majalah pedoman masyarakat. Jadi ini luar biasa nih. Nah, majalah-majalah itu samalah suaranya di situ, ya kan? Suara yang menggerakkan, memberikan motivasi untuk bergerak, pencerahan kepada masyarakat tadi. Nah, setelah itu, karena orang di kampung halamannya mendengar Hamka sudah naik haji, sudah kembali dari Mekah, dan biasanya orang-orang yang kembali dari Mekah itu mesti disambut dengan satu upacara sendiri di kampung halaman. Tapi Hamka tidak kembali ke kampung halamannya, malah menetap di Medan. Akhirnya masyarakat di Padang Panjang meminta Hamka untuk bisa pulang dulu ke Padang Panjang dan juga tentu ke Maninjau sana untuk bisa bertemu dengan masyarakat di kampung halamannya tadi. Termasuk ayahnya salah seorang yang sangat mengharapkan Hamka bisa kembali ke kampungnya dulu. Tapi Hamka bersikeras, tak ada gunanya saya pulang, katanya begitu. Karena tetap bertahan seperti itu, akhirnya diutuslah iparnya tadi, Buya A.R. Sultan Mansur, yang orangnya lemah lembut dan juga Hamka pernah berguru pada beliau, datang ke Medan, memberikan nasihat dan sebagainya kepada Hamka, barulah bisa dia kembali ke Padang Panjang, bertemu ayahnya dalam suatu pertemuan yang sangat mengharukan. Ayahnya sangat bangga dengan Hamka, menerima Hamka kembali dengan penuh kebahagiaan, dan Hamka pun menangis ketika bertemu dengan ayahnya. Dan setelah itu dia mulai menulis tentang ayahnya. Jadi buku Ayahku yang legendaris itu ada banyak cerita di situ ya. Itu ditulis
Hamka menunjukkan khidmat dan penghormatannya kepada ayahnya tadi. Jadi mulailah hubungan yang tadinya tidak terlalu bagus ya, kembali hubungan beliau bagus dengan ayahnya, dan karena usianya juga yang sudah cukup dewasa, Haji Rasul ingat ya cerita tentang Imam Syafi'i tadi, yang ketika anak laki-lakinya sudah menunjukkan tanda-tanda dewasa, dia langsung mencarikan calon istri bagi anaknya. Karena itu Haji Rasul juga mencarikan calon istrinya itu adalah yang menjadi istri Hamka kemudian itu Haji Raham ya. Beliau menikah pada usia 21 tahun dan Haji Raham sendiri itu usia 15 tahun. Jadi putra-putri beliau itu adalah anak berdua ya, hasil pernikahannya dengan Buya Hamka dengan Haji Raham tadi. Nah, kemudian kalau dilihat selanjutnya ya, setelah hubungan yang membaik dengan ayah dan sebagainya, Hamka bahkan kembali ya, balik ke Medan. Ya itu juga karena ada mandat tadi, ada misi yang dijalankan. Karena gelora semangat perjuangan yang tertanam pada Hamka tadi, itu telah ikut menggerakkan dia. Kemudian ketika kembali pulang ke Padang Panjang, mulai terlibat lagi dengan Persyarikatan Muhammadiyah di situ. Ayahnya sebagai penggerak kaum muda ya, di situ juga banyak melakukan itu tadi. Muhammadiyah di Sumatera Barat itu antara lain juga dirintis oleh Haji Rasul ya, dan kemudian setelah itu Hamka diberi juga kepercayaan untuk ikut memimpin Muhammadiyah di Padang Panjang. Jadi pada tahun 1928 itu Hamka diangkat sebagai ketua cabang Muhammadiyah Padang Panjang. Dan pada waktu itu di Padang Panjang itu sekolah-sekolah Muhammadiyah itu ada Kulliyatul Muballighin, Kulliyatul Muballighat. Nah itu di situ sangat pada masa dahulu itu sangat dikenal, dan ada banyak murid-murid siswa-siswanya itu dari berbagai daerah di Sumatera Barat, tidak saja di Sumatera Barat tapi juga dari daerah lain. Jadi ada dua, Kulliyatul Muballighin dan Kulliyatul Muballighat di Padang Panjang tadi. Nah, dialah yang menjadi ketua kelas, dia merintis itu bersama dengan para pengurus Muhammadiyah yang lain, dan selanjutnya Hamka juga terlibat dalam banyak muktamar ya. Dan beliau juga berpidato di muktamar di Bukit Tinggi misalnya, dan karena pidato-pidatonya yang di situ memberikan semangat luar biasa, maka Buya Hamka juga mendapat kepercayaan sebagai konsul Muhammadiyah. Jadi ini terlibat dalam pergerakan Muhammadiyah, dan juga ini juga yang menjadi bagian media bagi beliau di dalam pergerakan menghadapi penjajah, baik itu Jepang maupun Belanda. Nah, Hamka menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar pada tahun 1932, menyiapkan muktamar di situ, kemudian kembali. Nah, pada tahun 1936 ya, mendapat mandat sebagai konsul Muhammadiyah di Sumatera Timur, dan beliau menetap di Medan ya. Nah, pada waktu menjadi konsul Muhammadiyah di Sumatera Timur itulah pada waktu itulah Hamka banyak punya pengalaman berhadapan dengan penjajah atau pendudukan Jepang tadi. Ini kalau dilihat ini kan bagaimana Hamka terlibat di Muhammadiyah, dan juga bagaimana pergerakan kaum muda di Sumatera Barat berhadapan dengan kaum tua, dan bagaimana ayahnya itu berhadapan dengan ayah kandungnya sendiri, Tuanku Kisai ya, yang ketua Tarekat Naksabandiyah. Tapi Haji Rasul juga
tidak berhenti dengan gerakan kaum muda tadi yang melakukan tadi pelurusan ajaran Islam ya dalam praktek dari penyimpangan-penyimpangan, karena banyak dari ajaran tarekat tadi yang dilihat oleh Haji Rasul sebagai menyimpang. Ini contoh ya, diceritakan oleh Hamka dalam buku Kenang-kenangan hidupnya. Jadi ketika kakeknya itu wafat, Haji Amrullah wafat, air mandinya itu diperebutkan oleh murid-muridnya itu. Dimandikan ke dirinya dan ada yang diminum. Itu kan menyimpang, itu yang tidak bisa diterima. Itu. Kemudian ketika jenazah diangkat untuk dibawa, maka murid-muridnya ada banyak sekali yang berjalan di bawah jenazah itu, peti jenazah tadi. Nah ini yang sangat mengganggu bagi kaum muda tadi. Nah oleh karena itu gerakan kaum muda ini betul-betul intens di Sumatera Barat, dan terutama tentu setelah adanya organisasi Muhammadiyah yang juga dikembangkan di Sumatera Barat tadi. Gerakan kaum muda ini sudah dimulai sejak Perang Padri tadi, pada dasarnya juga adalah bagian dari itu semua. Karena berhadapan dengan praktek-praktek yang banyak sekali yang itu dipandang tidak sejalan ya dengan usaha untuk mencerdaskan masyarakat di situ tadi. Nah, kemudian gerakan kaum muda ini juga merintis, jadi ada surau jembatan merintis pendidikan ya, memodernisasi pendidikan di Sumatera Barat, di Padang Panjang khususnya. Jadi Madrasah Diniyah Surau Jembatan Besi tadi di Padang Panjang itu diganti menjadi Madrasah Sumatera Tawalib yang dipimpin oleh Zainuddin Labai ya. Dan juga tentu ini dirintis bersama Haji Rasul, dan itu menerapkan sistem pendidikan klasikal tadi. Dengan kurikulum yang tentu juga lebih terstruktur di situ. Rahma El Yunusia, saudara dari Zainuddin Labai, juga ikut mendirikan perguruan diniyah putri Padang Panjang yang sampai sekarang itu masih ada. Dan sekarang dilanjutkan pimpinannya oleh cucu dari beliau-beliau itu. Ya, bagus itu, masih ada banyak murid-muridnya, saya pernah beberapa kali ke sana. Dan juga tadinya namanya Madrasah Adabiyah di Padang ya. Jadi Haji Abdullah Ahmad juga bagian dari penggerak kaum muda tadi itu mendirikan Madrasah Adabiyah menjadi sekolah Adabiyah sekarang, yaitu mengadopsi kurikulum pengetahuan umum dan juga menjalankan pendidikan yang bersifat klasikal tadi. Jadi inilah bentuk-bentuk modernisasi pendidikan yang telah dirintis pada masa-masa awal abad ke-20 tadi di Sumatera Barat. Nah, ini satu hasil capaian ya dari tokoh-tokoh penggerak kaum muda tadi, dan kalau dilihat hasilnya sampai sekarang itu cukup memberikan satu perubahan yang luar biasa ya di dalam hal keagamaan tadi. Nah, ada hal lain ya, yaitu juga menjadi concern dari Hamka. Hamka yang lahir di Sungai Batang Maninjau, itu di daerah Minangkabau ya, dan juga itu sangat syarat dengan adat istiadatnya tadi, dan itu berpengaruh terhadap tata kehidupan masyarakat. Yang utama di situ adalah di Minangkabau itu kan yang berlaku itu sistem matriarkat, yaitu garis keturunan itu dilihat dari garis keturunan ibu, dan semua berpatokan ke situ. Jadi suami yang berstatus Rang Sumando tadi dia tinggal di rumah keluarga istrinya. Dan pada masa itu pun bukan suami, kalau ada anak-anak yang lahir bukan suami yang harus memberi nafkah, itu kan tidak sejalan dengan Islam ya kan. Tapi adalah paman atau mama dari anak yang dilahirkan itu, yaitu saudara laki-laki dari istri. Nah ini satu hal menjadi catatan bagi Hamka. Jadi anak bujang di Sumatera Barat, di Minangkabau itu, kalau dia belum menikah dia tidur di surau, mengaji di surau.
Setelah menikah dia tinggal di rumah istrinya, kan gitu. Tapi kalau ketika bercerai dia juga bawa pakaiannya sendiri, dia meninggalkan itu tanpa apa-apa. Itu sangat memprihatinkan dan itu yang menjadi salah satu faktor pendorong begitu banyaknya orang-orang Minang yang pergi merantau, kan begitu, terutama laki-laki Minang tadi di awal-awal. Nah, pada mulanya ini Hamka melakukan kritik terhadap adatnya seperti itu melalui tulisan-tulisannya seperti tenggelamnya kapal Van der Wijk, juga merantau ke Delhi dan sebagainya tadi. Itu adalah bagian dari kritik terhadap adat tadi. Tetapi setelah itu dia melihat ke depan ya, karena sebagai bagian dari struktur adat Minangkabau, Hamka sendiri bergelar Datu Indomo, diberi gelar Datu tadi di dalam kaumnya tadi. Jadi sikap kritis tadi yang dicurahkannya melalui karya-karya sastranya ya, itu pada mulanya dikritik keras dan Hamka melihat itu dengan kritis, tapi mendapatkan reaksi yang luar biasa dari para nenek mama, dan dia mulai beralih melihat itu sebagai masa jahiliyah yang tentu akan berubah. Dan memang sampai sekarang ini sudah terjadi perubahan yang luar biasa pada struktur masyarakat Minangkabau. Ayah-ayah lah yang bertanggung jawab sekarang terhadap anak-anaknya. Nenek mama dari anak-anaknya tadi itu juga dia bertanggung jawab kepada anaknya sendiri. Itu luar biasa perubahan. Hanya satu hal, dalam hal itu tadi kan adat Basandi Sara itu menjadi patokan di dalam adat Minangkabau. Adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Artinya apa? Adat ini dia mengacu kepada ajaran Islam di situ. Dan bagaimana menyelaraskan adat dalam praktek adat tadi dengan patokan-patokan ajaran Islam. Terutama tentu dalam hal waris. Karena warisan di Minangkabau tadi itu adalah warisan harta kaum. Yang diturun-temurunkan dan yang menggunakannya itu adalah kaum perempuan. Nenek mama sebagai pengawas di situ. Karena itu, hartanya subhat juga tidak bisa dia diwariskan. Akhirnya ada satu hal, harta yang didapatkan dalam pernikahan suami istri tadi, itulah yang dia harus diwariskan kepada anak-anaknya. Nah, tetapi karena sistem matriarkat tadi hanya sampai kepada anak, seterusnya udah berbeda lagi. Nah, ini satu hal yang tentu menjadi konsen, dan tentu insya Allah ini dalam perubahan masa ini pun akan ada perubahan pada sistem waris yang sesuai dengan patokan adat Basandi Sara Basandi Kitabullah tadi. Ini satu contoh. Nah, selanjutnya Hamka melihat struktur sosial di Minangkabau yang berpatokan kepada Tungku Tigo Sejarangan. Jadi dia sistem sosialnya kayak gitu, Tungku Tigo Sejarangan. Ada peran-peran di situ dari Tungku Tigo Sejarangan tadi. Itu adalah apa? Peran dari nenek mama, yaitu perwakilan dari suku-suku dan kaum di Minangkabau tadi di satu wilayah. Kemudian yang kedua adalah Cadik Pandai. Cadik Pandai itu adalah kaum intelektual yang punya ilmu pengetahuan yang tentu terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah alim ulama tadi. Jadi tiga tokoh-tokoh inilah yang menjadi wakil dari masyarakat, elemen yang ada dalam masyarakat yang memutuskan. Jadi keputusan diambil itu ada di situ. Di Minangkabau bule ai di pembuluh, bule kato di mufakat. Jadi musyawarah mufakat itu adalah bagian dari sistem yang berjalan di dalam masyarakat adat Minangkabau tadi. Hamka melihat ini sebagai sebuah kekuatan di dalam menghadapi penjajah. Karena penjajah tidak serta-merta bisa mengkooptasi unsur-unsur dalam masyarakat. Karena dia, unsur masyarakat yang Tungku Tigo Sejarangan tadi, dia itu mengambil keputusan harus berdasarkan suara bulat dari hasil musyawarah dari unsur-unsur tersebut. Nah, inilah yang menjadi sebuah kekuatan yang dilihat oleh Hamka dari masyarakat Minangkabau. Kalau misalnya dibandingkan dengan sistem-sistem kerajaan misalnya, yang tentu para penjajah tadi
dengan memegang kekuasaan kerajaan-kerajaan tadi, itu sudah satu kekuatan untuk bisa mengkooptasi dengan berbagai cara. Tentu ada banyak iming-iming dan sebagainya di situ. Yang kalau dilihat dalam sejarahnya itu hampir berlaku merata juga di berbagai daerah di Indonesia tadi. Nah, ini satu hal di dalam menghadapi kekuatan-kekuatan dalam menghadapi penjajahan di masa-masa itu, dan tentu juga sangat tergantung kepada bagaimana terus struktur yang ada di masyarakat sebagai sebuah kekuatan sendiri. Nah, Hamka mulai punya pengalaman ya, yang tentu cukup intens dalam menghadapi penjajahan tadi ketika beliau itu menjadi konsul Muhammadiyah di Sumatera Timur, yang bertempat beliau tinggal di Medan ya. Yang pada waktu itu ketika terjadi pendudukan dari pasukan Jepang ya, Jepang sudah mulai mengintai itu mulai dari Singapura dan sebagainya tadi, peralihan dari Belanda ke Jepang tadi pada tahun 1942. Jadi Hamka yang sudah menerbitkan majalah pedoman masyarakat tadi itu akhirnya dihentikan penerbitannya, diminta oleh Jepang untuk dihentikan ya. Jadi beredel lah pada waktu itu karena banyak menyuarakan tadi hal-hal yang dipandang akan mengganggu kekuasaan dari penjajah tadi. Nah, kemudian juga sebagai tokoh, karena Hamka pun dia menjalankan misi kaum muda di situ, di lingkungan Muhammadiyah juga terjadilah sedikit bagaimana cara untuk menyelaraskan tadi tata hubungan dan juga yang terkait dengan ibadah dan sebagainya tadi, di mana masjid dan sebagainya. Nah, di tengah terjadi upaya penyelarasan di masyarakat dengan berhimpunnya juga organisasi-organisasi Islam di situ, kerjasama ada di situ. Jepang memanfaatkan tokoh-tokoh dari organisasi ini dan tentu juga tokoh dari kesultanan dengan iming-iming tadi bahwa Jepang sebagai saudara tua menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia tadi. Tentu saja ini bagi tokoh-tokoh yang sudah merasakan betapa tertindasnya kehidupan rakyat di bawah penjajahan, ini dipandang sebagai satu peluang untuk bisa memperoleh dan merebut kemerdekaan tadi. Karena itu, banyak tokoh ini yang didekati, cara mendekatinya luar biasa kalau dibaca ceritanya ya. Dengan iming-iming segala tadi, dan juga Hamka sebagai salah seorang pemimpin dari organisasi juga ikut di situ, didekati bersama tokoh-tokoh lain dari Al-Wasliyah, Al-Ittihadiyah di Medan sana. Jepang mulai juga, jadi ada embrio Kementerian Agama juga ya. Pada waktu itu Jepang membuat satu institusi ya. Dan pada waktu itu Hamka yang pulang dari Jakarta itu menyampaikan apa hasil-hasilnya tadi di sana, apa yang terjadi. Nah, Jepang pun melihat, jadi ada unsur-unsur untuk pengelolaan. Jadi ada institusi untuk tata kelola aspek-aspek keagamaan di zaman Jepang tadi. Nah, itu mulailah di situ Hamka didekati dan juga tokoh-tokoh lain didekati, tetapi tetap bersiaga. Karena apa? Tetap dirasakan ini bisa jadi semua kiat yang dijalankan oleh Jepang ini hanya semata-mata untuk mengelabui saja. Sebenarnya mereka menginginkan dukungan dari rakyat untuk bisa bersama menjadi sebuah kekuatan menghadapi sekutu yang sudah mulai dalam Perang Dunia Kedua pada waktu itu, yang menjadi ancaman bagi Jepang. Nah, yang akhirnya tentu Jepang kalah pada waktu itu ya. Hamka termasuk ya tentu dengan lain-lain juga orang
yang bagaimanapun akhirnya terpaksa harus bersikap kompromi terhadap Belanda, terhadap Jepang pada waktu itu. Jadi ketika ditawari ini untuk menjadi penasehat dari Dewan Penasehat Agama pada waktu itu, Hamka juga akhirnya terlibat, duduk di situ dengan pertimbangan. Kalau seandainya Hamka tidak berkenan terlibat di situ, sementara yang lain-lain ikut bersama terlibat di sana, dia mengkhawatirkan ini akan berdampak terhadap dakwahnya di Muhammadiyah. Itu satu pertimbangan Hamka. Yang kedua, karena janji Jepang tadi untuk ada jalan kepada kemerdekaan tadi. Dan ketika ke Jakarta, Hamka yang menengok ayahnya yang sakit di Jakarta itu bertemu dengan Soekarno, menemui Soekarno. Karena Soekarno pun kan pada dasarnya itu ada bersikap kompromi dengan Jepang pada waktu itu. Tapi ada dialog-dialog, gimana kalau Jepang kalah, dan sudah adalah dialog sampai sana. Oh ya, kita tetap semangat kita untuk mewujudkan kemerdekaan tadi. Itu yang dikatakan Soekarno, dan itu yang dipegang oleh Hamka. Nah inilah yang saya kira menjadi dasar ya. Karena itu, satu kejadian yang luar biasa bagi Hamka adalah ketika ada pengumuman pada tahun 1945 Jepang kalah. Ya, dengan adanya bom di Hiroshima tadi kan begitu. Jepang kalah dan Hamka karena juga bingung kalau Jepang kalah berarti sekutu kan begitu. Bagaimana ini dengan kemerdekaan kan begitu. Dan dia juga sudah ada masuk di dalam institusi yang diciptakan Jepang, termasuk menjadi anggota Susangikai tadi dengan perwakilan rakyat kan yang diciptakan Jepang ya, unsur pemerintah Jepang tadi. Dalam keadaan bingung tadi, Hamka dengan anak-anaknya tapi tetap meninggalkan segala barang-barang di rumahnya di Jalan Teratai kalau nggak salah ya, di Medan sana. Ke jalan tetap dalam kebingungan. Istrinya sebenarnya meminta dia nggak usah lah dulu, tenangkan aja dulu, tapi Hamka kok tetap ya kan itu berangkat. Ketika di Padang Panjang bertemu dengan banyak tokoh pada waktu itu yang mengatakan sudah ada kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta. Nah pada waktu itu Hamka melihat, oh iya masih perjuangan masih harus diteruskan. Ketika dia balik ke rumahnya di Medan, lingkungan sudah melihat dia itu dengan dingin dan juga bahkan sinis. Nah ini satu catatan. Ini dampak dari sikap kompromi tadi. Tapi kemudian Hamka balik lagi ke Padang Panjang dan mulai bergerak di situ, menyatukan organisasi-organisasi dan tokoh-tokoh yang terlibat untuk bisa mempertahankan kemerdekaan dari agresi Belanda pada waktu itu. Nah pada waktu itulah dibentuk Front Pertahanan Nasional tadi. Yang Hamka pada waktu itu diangkat sebagai sekretaris Front Pertahanan Nasional. Nah ini salah satu langkah perjuangan yang melibatkan Hamka pada waktu itu. Dan kemudian ketika Hatta berkunjung ke Sumatera ya, ini dikokohkan pada waktu itu. Nah, sebenarnya juga pada sebelum itu ini kilas balik sendiri ya. Kalau dilihat ini kan ada media baru bagi Hamka sebagai sekretaris Front Pertahanan Nasional tadi untuk bergabung dengan yang lain-lain itu melawan Belanda, penjajahan Belanda yang belum selesai. Karena kemudian ada agresi Belanda yang kedua yang dihadapi oleh negara Republik Indonesia yang baru merdeka tadi. Nah, saya mencoba juga mengangkat satu kilas balik ya. Ini kan kita sudah bercerita tentang bagaimana pengalaman Hamka melawan penjajah ya kan setelah kemerdekaan tadi dan pada awal-awal kemerdekaan. Sebenarnya ketika di Medan itu pada waktu sudah ada isyarat bahwa kekuasaan penjajah Belanda akan berakhir karena sudah mulai ada berita-berita Jepang sudah mulai akan
menginjakkan kakinya di Indonesia tadi. Nah, Jepang sudah mulai berada di Singapura. Itu yang berita-berita yang didapatkan. Nah, dari situ Belanda untuk bisa tetap bertahan mengumpulkan lagi itu sama dengan Jepang. Artinya ini kilas balik ya, Jepang kemudian juga begitu yang diikutinya. Dan mengumpulkan para pemimpin pribumi di Sumatera Timur, Hamka sebagai salah seorang pimpinan organisasi keagamaan juga ikut terlibat dalam pertemuan yang diadakan oleh Belanda tadi, dan dalam pidato-pidato itu Jepang menyampaikan, Belanda menyampaikan akan membuat satu kekuatan yang kokoh untuk bisa menghadapi Jepang. Kemudian juga masing-masing diminta memberikan sambutan, dan terutama juga sambutan dari kalangan pribumi tadi. Tapi nggak ada yang mau tampil. Semua nggak mau tampil. Akhirnya Hamka diminta berpidato sebagai wakil ulama. Tapi Hamka kemudian pidato singkat ya, himbauan untuk memperkuat persatuan. Dia berikan ucapan terima kasih. Kemudian juga ajakan untuk ikut berperang melawan Jepang dengan menyampaikan semoga berhasil. Setelah itu pidato singkat itu, ya, akhirnya Belanda tentu jadi gusar dan marah ya, karena apa yang diharapkan, dukungan yang diharapkan oleh Belanda tadi tidak didapatkan dari pidato Hamka tersebut. Nah, ini salah satu contoh. Jadi sebenarnya sikap kompromi pun yang dilakukan tadi itu sebagai satu kiat sebenarnya kan, taktis. Di dalam jiwa orang-orang ini, para tokoh-tokoh pergerakan ini tuh nggak percaya itu dengan para penjajah itu. Hanya dalam kondisi lemah ya, secara persenjataan kekuatan tadi pada waktu itu ya, dan juga tentu para penjajah tadi dia memperkuat diri dengan segala instrumen yang itu digunakan untuk apa ya, menindas rakyat lah pada waktu pada dasarnya. Nah, akhirnya mindset yang ada pada tokoh-tokoh pergerakan ini nggak bisa padam itu. Jadi tetap itu tumbuh dia di dalam berbagai arena, itu tetap yang terekspresikan kemudian adalah perlawanan terhadap perjuangan tadi. Nah, itu yang kalau kita membuat catatan, itulah catatan dari perjalanan pengalaman Hamka di dalam melawan penjajahan Belanda. Selanjutnya, kita mencoba melihat sekarang bagaimana perjalanan pengalaman Hamka di dalam perjuangan dakwah dan pendidikan. Ini kita coba lihat. Kalau dilihat dari perjuangan dakwah ketika jadi konsul Muhammadiyah dan sebagainya, tetap itu terus berlangsung ya, itu tak pernah berhenti. Tapi ada hal khusus nih. Pada tahun 1950 Hamka pindah ke Jakarta karena diminta untuk menjadi dosen di perguruan tinggi Islam dan juga sebagai penasihat di Kementerian Agama tadi. Nah, karena interaksinya yang banyak juga dengan tokoh-tokoh pergerakan, juga terutama tadi dalam embrio Masumi itu ya kan, itu ada Miyai yang dibentuk juga oleh Jepang. Hamka juga terlibat di dalam Partai Masumi sampai partai tersebut diberangus oleh rezim Soekarno pada tahun 1960 tadi. Nah, ini perjuangan, kita tidak akan bicara politik lebih lanjut tentang itu. Kemudian juga pada tahun 1956 Hamka selesai membangun rumah tinggalnya di Kebayoran Baru, Jakarta. Karena melihat di hadapan, jadi rumah beliau itu di sebelah utara ya. Ini lapangan di depan rumahnya itu yang sekarang menjadi komplek Masjid Agung Al-Azhar, yang di situ persekolahan Al-Azhar Pusat dan juga Universitas Al-Azhar ada di situ. Itu udah semangat dan bergembira ya, karena dia mendapat kabar bahwa lapangan itu nanti, di lapangan itu akan dibangun Masjid Agung Kebayoran Baru oleh pemerintah. Nah, pada saat bersamaan,
karir Hamka di organisasi juga Muhammadiyah dan sebagainya itu juga mulai ajak berjalan lah. Beliau banyak diundang ke luar negeri, termasuk ke Lahore, pidato di sebuah universitas Lahore tadi di Lahore. Kemudian setelah itu melanjutkan ke Mesir, dan juga di situ ketemu dengan tokoh-tokoh di Mesir, di Universitas Al-Azhar di Mesir. Dan pada waktu itu beliau diberi kesempatan berpidato juga di Universitas Al-Azhar, menyampaikan pidato dengan pengaruh pemikiran Muhammad Abduh di Indonesia dan Malaya. Wah, itu dengan luar biasa mendapat sambutan dari komunitas di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir tadi. Nah, ini juga merupakan satu langkah bagi Hamka. Dan pada waktu itu langsung ada tercetus kehendak dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir tadi untuk memberikan satu capaian lah di sini ya, dibilang keilmuan tadi. Itu doktor honoris causa. Tadi Prof. Jimli juga sudah menyampaikan ini. Tapi pada waktu itu Hamka juga balik ke Indonesia, tadinya pada tahun 1958 mau diberikan ya, tapi kembali dulu ke Indonesia, baru setelah itu diserahkan. Kemudian seperti yang tadi juga sudah disinggung oleh Prof. Jimli ya, Syekh Muhammad Saltur yang pada waktu menjadi rektor Universitas Al-Azhar Kairo berkunjung ke Indonesia dan juga sempat berkunjung ke Masjid Agung Kebayoran Baru tadi. Nah, pada waktu itu masjidnya itu diberi nama, tadi sudah disebut ya, Masjid Al-Azhar, nama Al-Azhar Masjid Agung Al-Azhar, dan itulah yang menjadi nama masjid itu sampai sekarang. Masjid legendaris, dan dari masjid itu telah lahir banyak lembaga pendidikan di situ. Dan di Masjid Agung, yang mulanya Masjid Agung Kebayoran Baru tadi, Hamka yang pada minta ketika masjid itu sudah didirikan, minta kepada Samsur Rijal pada waktu itu sebagai wali kota Jakarta Raya, yang juga unsur dari Masyumi pada waktu itu, untuk bisa digunakan sebagai tempat ibadah. Dan Hamka memulai salat di Masjid Agung tadi, dan mulailah beliau di situ mengadakan pengajian-pengajian mendalami Al-Quran, ya kan. Makin banyak itu jamaah di situ. Dan di antara jamaah tadi ini ada banyak kelas menengah, karena Kebayoran Baru itu kan lokasi memang pemukiman dari kalangan menengah dan juga ke atas di situ. Jadi jamaah pengajian juga banyak yang dari kalangan menengah tadi. Tentu pada waktu itu yang kaum perempuannya pada pakai kitek, baju juga mungkin pakai, ada yang you can see, terus dipakai apa ya kan. Kemudian juga belum pakai baju muslimah. Hamka tetap menerima itu sebagai jamaah pengajian. Dan dengan memberikan sedikit demi sedikit pencerahan melalui pengajiannya, banyak di antara ibu-ibu itu akhirnya mulai memakai pakaian muslimah, dan juga kitek, pakai kitek yang wudhu, kalau berwudhu tidak masuk air wudhu di situ juga sudah mulai ya. Jadi dengan sendirinya itu ada kesadaran sendiri dari kaum ibu yang menjadi jamaah dari Masjid Agung Al-Azhar tadi, untuk juga menyelaraskan dirinya dengan patokan-patokan berpakaian secara Islam tadi. Nah, itu satu hal yang luar biasa ya. Karena pendekatan Buya Hamka yang sifatnya tidak memberikan judgement, tapi lebih bersikap inklusif ya, dengan santun, itulah yang menjadi daya tarik. Nah, ibu-ibu jamaah pengajian ini tadi, yang dari kalangan menengah, mulai dia meminta kepada Buya Hamka untuk juga mengadakan pendidikan bagi anak-anak, agar anak-anak juga mendapatkan pendidikan agama. Maka didirikanlah baru pengajian sifatnya ya, di masjid PIA namanya itu, masih ada sampai sekarang. Nah, pendidikan Islam Al-Azhar tadi ya, PIA ya. Dan setelah itu diminta juga agar didirikan TK dan SD. Itulah mulai embrio cikal bakal dari
pendidikan Al-Azhar tadi. Sekolah-sekolah Al-Azhar cikal bakalnya dari situ. Dari SMP SMA, kemudian tahun 17 itu tahun 63 ya didirikan TK, SD. Tahun 70-an sudah mulai. Di situ dikembangkan juga SMA Al-Azhar dan di situ mengadopsi dalam kurikulumnya untuk pengetahuan umum, dan itulah yang menjadi arena perjuangan juga dari Hamka ya. Di samping melalui dakwah di masjid, beliau akhirnya materi-materi pengajian di Masjid Al-Azhar tadi itu menjadi bahan dasar dari karya beliau, tafsir Al-Azhar tadi, yang itu disempurnakan penulisannya ketika Hamka ditahan oleh Soekarno ya, setelah Panjimas Masyarakat, majalah yang didirikan juga ketika di Al-Azhar tadi, dibredel juga oleh Soekarno. Karena apa? Karena memuat tulisan dari Hatta, Bung Hatta, tentang demokrasi kita, yang itu tentu Soekarno merasa dikritik, dan karena itu majalahnya dibredel. Dan Hamka ini terkait juga Masumi ya, Safruddin Prawira Negara itu ada pergerakan itu tadi PRRI di Sumatera Barat, kemudian melibatkan Masumi, tahun 60 Masumi dibubarkan, dan Hamka termasuk orang yang dianggap ya dianggap itu berhubungan dengan Tunku Abdurrahman tadi. Nah ini makanya dari Malaysia juga banyak dekat hubungan dengan Buya Hamka ini. Padahal dikatakan tidak kan waktu itu politik berkata lain kan di situ dalam persaudaraan kita di masyarakat Melayu. Itulah tadi. Dan dakwah Hamka itu juga disertai, jadi dari buku-buku beliau ada 79 judul buku dari Hamka. Itu berisikan dakwah dan semua itu ada pesan dakwah di situ. Nah ini ya merupakan pengalaman luar biasa ya pada Buya Hamka tadi. Ditahan Soekarno sekian tahun, 2 tahunan ya. Kemudian ketika terjadi G30S, maka Hamka selesai dari tahanannya, karena ketika ditahan pun ketika sakit dirawat di Rumah Sakit Persahabatan, di situ dilama-lamakan ya, dirawat di situ supaya dia mendapatkan perawatan yang baik dan juga tidak berada di tempat tahanan yang tentu lebih menderita tinggal di situ. Nah, ada hal nih yang saya ingin angkat ya, menunjukkan bagaimana Hamka sebagai seorang yang teguh tadi. Pada awal tahun 81 itu Menteri Agama pada waktu itu Jenderal Alamsyah Ratu Prawira Negara itu meminta, kan ada fatwa MUI yang dipimpin oleh Buya Hamka pada waktu itu, yang fatwa haram menghadiri upacara Natal dari umat Kristiani. Menteri Agama meminta agar Hamka sebagai pimpinan MUI bisa mencabut kembali fatwa tersebut. Hamka tidak mau melakukan itu, dan karena itu Hamka mengundurkan diri sebagai ketua MUI. Kalau nggak salah sekitar bulan Februari atau Maret ya. Itulah keteguhan Hamka menjaga prinsip yang dia yakini, dan sebagai ketua MUI bagaimana harus membatalkan fatwa yang sudah ditetapkan oleh MUI. Itu satu yang luar biasa, nggak bisa dilakukan. Dia mundur, tapi tak berapa lama setelah mundur tadi pada bulan Juli tahun 1981 itu Hamka wafat ya. Dan itu luar biasa karena baru beberapa bulan setelah berhadapan dengan Menteri Agama beliau wafat. Dan tentu ini menjadi satu catatan sendiri tentang keteguhan Hamka tadi. Yang kedua, seperti juga cerita tadi, Hamka kan peduli ya. Misalnya dia mendampingi orang buta yang pergi minta-minta, tapi itu tentu di sisi lain menjatuhkan marwah barangkali dari keluarga. Padahal kan diminta untuk bisa berbuat baik pada du'afa tadi kan begitu. Nah, tetap itu Hamka tidak, beliau memberikan penjelasan, keterangan bagi yang meminta bantuan apa itu secara sejuk ya. Beliau tidak keras
melakukan. Jadi dalam satu interaksi, beliau itu orangnya menghargai orang lain dan juga menerima apa saja yang diharapkan oleh jamaahnya untuk bisa disampaikan kepada beliau. Dan yang terakhir tadi ada banyak catatan itu. Misalnya ketika Soekarno sudah mau wafat, dia minta agar Hamka yang menyolatkan itu diterima. Kemudian juga ada tokoh lain itu, anaknya Tan Malaka, itu juga dia diminta untuk dalam pernikahannya itu Hamka yang juga terlibat dalam pernikahan anaknya tadi. Nah ini sebenarnya oke tadi itu tambahannya. Oke baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya, cerita dari pengalaman Hamka berhadapan atau melawan penjajahan dan juga bagaimana jejak-jejak perjuangan Hamka di dalam menjalankan perjuangan dakwah dan pendidikan di tengah masyarakat tadi. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.